Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi pelaporan keuangan intern dan segmen dengan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, dosen Olviane Olke Sumampau SE MSA. Laporan keuangan intern. Laporan keuangan intern adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan intern dapat disusun secara bulanan, triwulan atau periode lainnya yang kurang dari setahun dan mencakup seluruh komponen laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. Secara konseptual, laporan keuangan intern menyediakan informasi yang lebih tepat waktu tetapi kurang lengkap dibandingkan dengan laporan keuangan tahunan. Di lingkungan perusahaan, pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang diberlakukan oleh pimpinan dan manajemen secara keseluruhan, dirancang untuk memberi suatu keyakinan akan tercapainya tujuan perusahaan yang secara umum dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu keefektifan dan efisiensi operasional perusahaan, pelaporan keuangan yang handal, kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang diberlakukan. Suatu pengendalian intern bisa dikatakan efektif apabila ketiga kategori tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai, yaitu dengan kondisi, direksi dan manajemen mendapat pemahaman akan arah pencapaian tujuan perusahaan dengan meliputi pencapaian tujuan atau target perusahaan, termasuk juga kinerja, tingkat profitabilitas, dan keamanan sumber daya perusahaan. Laporan keuangan yang laporan keuangan yang dipublikasikan andal, handal, dan dapat dipercaya yang meliputi laporan segmen maupun intern. Selanjutnya, prosedur dan peraturan yang ditetapkan. Laporan keuangan segmen. Pelaporan informasi keuangan menurut segmen diatur melalui PSAK nomor 5. PSAK nomor 5 menjelaskan pelaporan informasi keuangan menurut segmen dari suatu perusahaan, khususnya yang beroperasi dalam industri dan wilayah geografis yang berbeda. Dalam pelaporan informasi keuangan menggambarkan aktivitas masing-masing segmen industri dan menunjukkan komposisi masing-masing wilayah geografis yang dilaporkan. Selanjutnya, pelaporan yang di segmen untuk beroperasi secara efektif. Manajer harus mempunyai informasi sebanyak-banyaknya yang tersedia baginya yang melebihi dari informasi yang diberikan oleh laporan laba rugi semata. Beberapa jenis produk dapat menguntungkan dan beberapa lainnya tidak dapat memberikan keuntungan. Beberapa daerah penjualan mungkin mempunyai komposisi penjualan yang buruk atau mungkin mengabaikan kesempatan penjualan, atau beberapa divisi produksi mungkin tidak efektif menggunakan kapasitas dan sumber daya mereka. Untuk membuka masalah ini, manajer membutuhkan laporan yang memfokuskan pada segmen perusahaan. Segmen dapat didefinisikan sebagai setiap bagian atau setiap aktivitas organisasi yang mengakibatkan manajer perlu mencari data biaya mengenai bagian atau aktivitas organisasi tersebut. Contohnya, segmen akan meliputi daerah penjualan, divisi produksi, departemen produksi, serta jenis produk. Konsep alokasi dasar. Laporan yang disegmen untuk kegiatan intern disajikan secara khusus dalam bentuk kontribusi. Pedoman penentuan harga pokok yang digunakan dalam penyajian laporan ini adalah sama seperti pedoman penentuan harga pokok yang digunakan dalam penyajian laporan jenis kontribusi pada umumnya, kecuali satu hal yang tidak sama, yaitu terletak pada penanganan biaya tetap, di mana biaya tetap dibagi ke dalam dua bagian pada laporan yang disegmen, yaitu direct fixed cost dan common fixed cost.
Direct fixed cost dapat didefinisikan sebagai biaya yang dapat dikaitkan langsung pada segmen tertentu dan yang timbul karena adanya segmen. Secara common stock, fixed cost dapat didefinisikan sebagai biaya tetap yang tidak dapat dikaitkan langsung pada setiap segmen tertentu tetapi timbul karena aktivitas operasi keseluruhan. Singkatnya, ada dua pedoman yang diikuti dalam membebankan biaya ke berbagai segmen organisasi menurut pendekatan kontribusi, yaitu yang pertama mengikuti pola perilaku biaya atau biaya variabel dan tetap, yang kedua mengikuti apakah biaya dapat ditelusuri secara langsung ke segmen yang bersangkutan atau tidak. Ringkasnya, pelaporan yang di segmen memberi kemampuan perusahaan untuk melihat sendiri dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Beberapa cara untuk dapat menghasilkan data biaya dan profitabilitas meliputi per divisi, per lini produk, per daerah penjualan, per daerah desa, serta peroperasian dalam negeri dan luar negeri. Untuk mengilustrasikan bagaimana penjualan total dapat dibagi ke dalam lebih dari satu susunan segmen. Berikut contoh kasusnya. Telemania Company menjual dua produk, yaitu produk Big dan Boss, di dua daerah penjualan, selatan dan pusat. Data biaya dan pendapatan masing-masing produk dan daerah penjualan adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga jual, biaya variabel, dan kontribusi margin persatuan. Big Boss, harga jual persatuan $10, $6. Biaya variabel persatuan 6 dan 4. Kontribusi margin persatuan 4 dan 2. Yang kedua, penjualan dalam satuan selama tahun 1997. Daerah penjualan total selatan pusat. Penjualan produk Big 3.000, 7.000, dan 10.000. Penjualan produk Boss 6.000, 9.000, dan 15.000. Selanjutnya, biaya tetap yang terjadi selama tahun 1997. Jenis produk daerah penjualan Big Boss Selatan Pusat. Biaya produksi tetap $8.000 dan $6.000. Biaya penjualan tetap $12.000 dan $10.000. Serta biaya administrasi tetap $2.000, $1.500, $2.200, dan $2.300. Laporan yang disegmen menurut lini produk dan daerah penjualan sebagai berikut. Yang pertama, laporan segmen menurut lini laporan jumlah produk Big, produk Boss. Penjualan $190.000, $100.000, $90.000, dikurangi biaya variabel $120.000, $60.000, dan $60.000. Kontribusi margin $70.000, $40.000, dan $30.000. Dikurangi direct fixed expense, yaitu produksi $14.000, $8.000, dan $6.000, administrasi $3.500, $2.000, dan $1.500. Produk lain segmen margin $52.500, $30.000, dan $22.500. Dikurangi common fixed expense, penjualan $22.000, administrasi $4.500, dan penghasilan neto sebesar $26.000. Yang kedua, laporan segmentasi menurut daerah penjualan jumlah selatan pusat. Penjualan produk Big $100.000, $30.000, $70.000. Produk Boss $90.000, $36.000, $54.000. Total penjualan $190.000, $66.000, $124.000. Dikurangi biaya variabel. Produk Big $60.000, $18.000, $42.000. Produk Boss $60.000, $24.000, $36.000. Total biaya variabel $120.000, $42.000, $78.000. Kontribusi margin $70.000, $24.000, dan $46.000.
dikurangi direct fixed expense, penjualan 22.000, 12.000, dan 10.000, administrasi 4.500, 2.200, dan 2.300, teritorial segmen margin $43.500, $9.800, serta $33.700, dikurangi common fixed expense, produksi 14.000, administrasi 3.500, penghasilan neto sebesar $26.000. Kesimpulan, komponen utama yang dilaporkan di dalam laporan segmen antara lain adalah pendapatan segmen, beban segmen, hasil segmen, aktiva segmen, dan kewajiban segmen. Segmen usaha atau segmen geografis harus didefinisikan sebagai segmen dilaporkan jika mayoritas pendapatannya diperoleh dari penjualan kepada pelanggan ekstern dan pendapatan yang berasal dari penjualan kepada pelanggan ekstern dan dari transaksi dengan segmen lainnya berjumlah 10% atau lebih dari total pendapatan, baik ekstern maupun intern, dari seluruh segmen atau hasil segmennya. Sedangkan laporan keuangan intern adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan didasarkan pada pandangan yang menganggap periode intern sebagai bagian yang integral dari periode tahunan. Periode penyusunan laporan keuangan intern dapat secara bulanan, triwulan, atau periode lainnya yang kurang dari setahun dan mencakup seluruh komponen laporan keuangan sesuai SAK. Komponen utama yang dilaporkan di dalam laporan keuangan intern adalah neraca, laporan laba rugi, dan saldo laba interim, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, demikianlah hasil penjelasan materi dari kelompok 1. Semoga teman-teman dapat memahami dan menyerap semua yang telah dijelaskan dalam video ini. Tetap semangat dan salam sehat. Terima kasih.